Perjalanan Kopi Kemiren ini awalnya gimana sih, Kang? 2013, bulan Oktober. Yang menginisiasi awal? Jadi ceritanya itu kebetulan juga di Kemiren itu kan ada salah satu pemerhati, ada penggiat juga. Yang saya dengar beliau juga tester kopi juga, yang pemilik Sanggar Genja Harum. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Yowis, kembali lagi di Ice Podcast bersama Kang Tuki dari Kemiren. Mantap. Kang, ngopi dulu, Kang. Ini tadi dibuatin sama Cek Free. Pakai es ini Mas ya? Pakai es. Coba. Kendi? Jari membanyangi winuk gak masih? Oh, jadi membanyangi winuk. Oke, mantap. Winuk di atasnya wenak Mas. Winuk di atasnya wenak. Kang. Jadi gini, teman-teman. Saya kenal Kang Tuki ini 2015 kan ya? Ya, 2015. 2015. Ya kenalnya itu di Mas Nidem, nggak salah. Oh, di Mas Nidem ya? Lama lah, kita lama. Ya sama-sama di kopi juga. Cuma agak unik nih cerita dari kopi yang ditenggarai sama Mas Tuki. Nah, jadi gini kan, sebelum terlalu jauh nih obrolan kita. Jenengan ini siapa? Maksudnya apa? Backgroundnya. Backgroundnya itu dari apa sih? Yang pertama perkenalkan nama saya dulu. Nama saya itu Mas Tuki. Mas Tuki. Mas Tuki. Cuma bukan Tuki. Bukan. Memang satu kesatuan Mas. Laranya lamati jeneng abang mana sama Mas. Oh. Jadi kesatuannya itu Mas Tuki itu tanpa terpisah. Tanpa terpisah. Dari orang tua seperti itu. Mas Tuki. Terus keseharian saya yang pertama saya memang dodolan kopi Mas, jualan kopi. Jualan kopi. Khususnya di pasar industri kopi bubuknya. Oh, fokus di kopi bubuknya. Dan selain itu juga saya juga salah satu menjadi pegawai di salah satu instansi pemerintah gitu. Bukan PNS tapi Mas. Maksudnya instansi pemerintah di Desa Kemiren. Di Desa Kemiren. Pemerintah Oke. Desa Kemiren. Jadi memang apa misalnya itu apa kan? Namanya itu perangkat desa. Sebagai perangkat desa. Kang, perjalanan Kopi Kemiren ini awalnya gimana sih, Kang? Perjalanannya awal itu tahun berapa? Awalnya tahun 2013 bulan Oktober. Yang menginisiasi awal? Jadi ceritanya itu saya bersama teman-teman itu mulai 2007 itu berkumpul. Ada 20 orang, ada 20 orang. Ini teman-teman ini maksudnya apa nih? Ada salah satu organisasi atau paguyuban namanya itu Patok gitu. Patok itu di Kemiren ini ya? Ya, paguyuban Bolek Kemiren itu seumuran saya lah, teman-teman Karang Taruna dulu di mulai 2007 saya berkumpul bersama 20 orang itu seringkali mengelola kegiatan adat, kegiatan sosial yang ada di Desa Kemiren. Nah, setelah itu kebetulan juga di Kemiren itu kan ada salah satu pemerhati, ada penggiat juga. Yang saya dengar beliau juga tester kopi juga, yang pemilik Sanggar Genja Harum itu, yang biasa dikenal Pak Iwan. Pak Iwan. Dari situ karena beliau seringkali ada di Kemiren, akhirnya seringkali juga ngobrol-ngobrol. Akhirnya Pak Iwan ngomong ke saya dan beberapa teman, ya temannya ada di paguyuban. Ayo toleh, gawe kopi tak ajari. Pak Iwannya ngomong seperti itu. Akhirnya dari situ 2011 itu kita membuat Pak Iwan bersama kita dari paguyuban itu membuat festival Nyangrai Kopi. Ada kurang di Kemiren. Nyangrai kopi secara tradisional di 2011 itu. 2011? Ada sekitar 250 orang peserta. 2011. Jadi di sepanjang jalan Desa Kemiren itu
kita siapkan tungkunya bersama kopinya, itu orang Nyangrai semua, ada festival. Terus di 2012-nya Pak Iwan mendatangkan Miss Coffee internasional ke Desa Kemiren, dan puncaknya itu di 2013. Puncaknya. Di bulan November itu, kalau nggak salah 19 November, kita membuat salah satu festival, yaitu festival ngopi 10.000. Ngopi 10.000. Ngopi 10.000 itu di 2013, 19 November. Kopi digratiskan 10.000. Bukan, artinya maksudnya 10.000 kopi. 10.000 atau 10.000 itu kan bukan harga dari kopi itu 10.000, bukan. Tapi? Namun banyaknya kopi yang kita minum pada saat malam festival itu kurang lebih 10.000. Itu pun kita nggak hanya ngomong asal ngomong 10.000 gitu, enggak. Alasannya itu ya masuk akal juga, karena di Desa Kemiren itu sendiri itu kurang lebih ada 1.100 kakak. Dan ketika festival itu semua masyarakat itu kan antusias keluar ke pinggir jalan poros yang ada di Desa Kemiren. Walaupun yang ada di dalam itu semuanya keluar membawa meja kursi dan membawa minimal 2 lusin cangkir khasnya Banyuwangi Kemiren. Ada cangkir khas Kemiren, itu rata-rata masyarakat Kemiren kan mempunyai 2 cangkir ya. 2 lusin cangkir seperti itu. Berarti 24 dikalikan 1.000 saja. Enggak usah 1.000 lah, 500 saja, 500 kakak yang hadir. Yang keluar itu sudah 12.000. Jadi kita nggak asal ngomong 10.000. Paling nggak kita ngitungin dari situ tuh. Dari situ sudah. Karena minimal masyarakat Kemiren memiliki cangkir 2 lusin dalam satu kakaknya itu. Jadi ngitungin makannya ono 10.000 itu 10.000. Festival kopi 10.000. 10.000 kopi ya, 10.000 kopi. 10.000. Jadi gitu tuh ceritanya. Jadi mulai dari jadi nggak cuma asal-asal wis pokoknya banyaknya sampai 10.000, enggak, tapi memang dihitung dari penduduk yang tinggal di Desa Kemiren. Betul. Desa adat itu ya, masuk desa adat ya. Terus gini kan, perjalanan kopi kan kita kenal mulai 2015, 16, 17, 18, 19, 20, sekarang di 22 dan sekarang di 22. Perkembangan kopi Banyuwangi ini kan, menurut kacamata Kang Tuki, itu yang dari tahun ke tahun itu semakin banyak antusiasmenya, atau semakin memang ya wis biasa aja lah, namanya orang ngopi gitu-gitu aja. Jadi kembali lagi ke cerita dulu. Di 2013 kan awalnya saya memang nol sekali tentang kopi. Pengalaman kopi, tapi ngopi kan? Tapi ngopi. Nah, sebentar kan. Balik lagi ya. Di Kemiren sendiri budaya ngopi kan ada toh? Jadi setelah adanya festival itu, 19 November itu kan Pak Iwan sendiri juga beberapa teman media itu kan ngomong ke saya, Ki, maksud sih Kemiren sudah mengadakan festival, nggak ada produk dari Kemiren. Yang kedua, saya juga berpikir andai kata seminimal mungkin orang Kemiren kan 1.000 kakak lah. Ya, anggap kita ambil 500 saja, 500 kakak. Dan minum kopi dalam satu hari itu satu kakak itu satu cangkir aja. Satu cangkir kita ngomongkan 10 gram lah. 10 gram kali 500 sudah 5 kilo. Jadi hal-hal seperti itu memang di awal pasar saya memang nggak merambah ke banyak kota enggak. Dulu masih sangkre kan ya? Saya kan awalnya kan memang menggunakan sangkre tradisional kan. Jadi kalau ngambil peluang usaha dari situ 5 kilo saja lumayan lah. Per bulannya? Per harinya 5 kilo. Per harinya, kalau masyarakat Kemiren 500 kakak itu minum kopi setiap harinya, itu kan sudah lumayan bagi pelaku awal tentang kopi itu. Ya lumayan ya, 5.000. Kan 5 kilo kan, sudah 5 kilo. 150 kilo per itu bulannya. Pasar di Kemiren saja. Kebutuhan di Kemiren saja. Jadi ngambil berawal dari situ juga, akhirnya ya karena budaya ngopi di Kemiren cukup kental, bahkan budaya kopinya kopi asli ya? Ada beberapa yang memang dicampuri, Mas.
Campur apa? Kayak beras, Dicampur, ya. jagung. Kalau jagung udah Beras, rata-rata memakai beras. Tapi asli kan kopinya? Kopinya kopi asli. Terus yang kedua, mungkin agak beda juga dengan yang ada di kota. Di kemudian itu kan kalau ada orang hajatan, kawinan atau winhitanan itu kan baru datang itu kan disuguhi kopi gitu. Jadi saya menangkap itu juga minimal dalam satu orang hajatan itu 20 sampai 25 kilo, Mas. Jadi hal-hal seperti itu akhirnya menjadi apa? Menjadi motivasi bagi semangat ya. saya untuk lebih, oh ya berarti bisnis kopi ini menjanjikan juga sih, gitu, seperti itu. Oh jadi awalnya dari situ ya. Terus berkembang. Lah ngomongkan perkembangan tadi sama bagaimana mulai 2013 sampai 2020 aja lah, gak usah 2022. Karena kan 2020 kan terakhir kan. Di awal 2014-15 itu kalau ngomongkan perkembangan kopi Banyuwangi yang saya tahu kan, saya itu dulu hampir kesulitan, Mas. Kesulitan tentang masalah green bean ya kan, bahan baku untuk kopi. Sulitnya bukan masalah tidak ada kopinya, tapi masih minim sekali petani atau prosesor yang memproses kopi itu dengan kualitas yang baik. Itu memang sulit. Bahkan di 2017 itu pernah saya di bulan-bulan Maret itu kehabisan stok. Nggak ada kopi. Karena rame-ramenya kan khususnya di Banyuwangi kan 2017, 18, 19. Hampir kehabisan stok, saya beli di salah satu pengepul gitu ya. Dari 7 kintal itu seingat saya cuman 20%-an yang bagus itu. Ingat saya itu karena ya minim sekali lah, karena minimnya. Jadi kalau ngomongkan perkembangan mulai sampai tahun 2020 ini dari sisi apa? Pengetahuan petani tentang bagaimana memproses kopi itu sudah berangsur-angsur mereka apa? Pengen katanya naik kelas lah gitu. Yang pertama itu. Yang kedua dari sisi harga juga kan, seingat saya dulu masih 20 sampai 25 ribu dengan kualitas kopi grade 1 lah. Sekarang kan sudah 30 sampai 40-an kan. Jadi mungkin bagi petani sendiri dari sisi kesejahteraan juga mungkin berangsur naik lah. Mungkin seperti itu. Oh jadi itu ya dari nilai, kalau nilainya dari situ. Terus juga ini Kang Lek saya nangkap, berarti kan perkembangan sekali dari tahun ke tahunnya, mulai dari source bahan bakunya yang mudah, tambah tahun kan tambah mudah, terus apa harganya juga relatif win-win solution ya, istilahnya win-win solution toh, dari petani pun menang, pun menang gitu kan, mesti nggak cuma untung di jenengan toh, untung di petani toh kan nggak kan, mulai harga yang kita rasakan itu mulai dari 20-25, tiga sekarang ada yang 35, ada yang bahkan yang 45 sampai 50-an sampai 50 bahkan seperti itu. Nah gitu teman-teman, jadi ada beberapa hal yang memang harus ya kita amini ya, dari perkembangan kopi-kopi ini memang banyak kelas-kelas nilai sosial juga itu semakin berkembang tanpa terasa, juga bukan juga ngikutin arus atau ngikutin zaman, tapi juga memang seperti itu perkembangannya, mulai dari hulu sampai hilirnya memang pengaruhnya gede banget gitu kan. Banget, Mas. Nah juga gini teman-teman, di Kemiren itu yang memang Mas Tuki ini menginisiasinya gede banget ya. Jadi dia sama teman-teman remaja apa sih namanya itu di teman-teman Kemiren itu pemuda Pokdarwis itu Karang Taruna itu jadi punya tempat. Nah, kapan-kapan kita podcast sana kan? Siap. Punya tempat yang memang tempat kumpul-kumpulnya, tempat diskusinya, tempat semua kalangan mulai media, budayawan, UMKM, terus ASN, semua lah. Jadi kumpul jadi satu di situ. Jadi keren. Jadi kok soal itu kayaknya bahasnya beda lagi deh Kang ya. Ya. Enggak apa-apa. Tapi itu berkembang karena adanya pergerakan dari kopi. Setuju nggak Kang? Saya sangat setuju. Intinya kayak gini, Mas. Saya mengambil hikmah dari ketika saya membuka. Awalnya kan saya menjual kopi itu kan hanya di warung-warung yang ada di Desa Kemiren. Awalnya toko-toko kelontongan ya, toko-toko sembako lah yang ada di Desa Kemiren kan.
dengan menggunakan plastik transparan itu kan awalnya. Jadi dari situ saya kan akhirnya mengambil bahwasanya, wah kalau nggak ada orang Kemiren mungkin saya nggak bisa sejauh sampai seperti ini, sampai 2022 ini, sampai artinya berkembang jauh seperti ini. Nah, akhirnya dari situ saya sudah prinsip dari manajemen kopi Kemiren ini, yang intinya dari kopi Kemiren ini cuman fokus di produksi saja. Fokus di produksi untuk tentang display atau market yang online itu saya serahkan ke teman-teman Pok Darwis semua. Oke. Nah, itu tuh. Jadi memang betul-betul jaringan ini semua kan ya? Jalan semua ya? Salah satu cara saya untuk menggerakkan pemuda agar mempunyai jiwa entrepreneur gitu. Oh, aduh. Kan seperti itu. Iya. Kan sementara ini kan banyak sekali pemuda, ya nggak salah juga, banyak pemuda ketika harus jadi pegawai dulu, nggak salah. Itu pun nggak salah, cuman ketika teman-teman itu masih setingkat kuliah, beliau masih kan nggak ada salahnya kan jualan online, kan seperti itu, ada penghasilan tambahan seperti itu kan. Jadi saya hanya terus yang kedua, terkadang kan teman-teman kalau nongkrongnya nggak karuan itu juga kan menimbulkan efek yang kurang bagus juga. Jadi di tempat produksi kami itu, jadi memang saya buatkan space untuk teman-teman pemuda yang ada di situ. Ya udah, jenengan buka kedai di sini, kafe di sini, ya udah kita nongkrong di sini, kita ngobrol-ngobrol tentang apa untuk kemajuan yang ada di Kemiren seperti itu. Oke. Siap. Birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Oke Kang. Dari beberapa penyediaan ruang yang ada di mana namanya? Kemiren tuh. Dampaknya gede banget ya Kang? Dari sisi finansial ya lumayan. Sisi finansial lumayan? Lumayan, teman-teman itu kan bahkan kemarin itu kan saya sempat kepo sama teman-teman yang di marketplace, salah satu marketplace. Berapa sih? Ya dalam 3 bulan kemarin ya lumayan sampai di angka 3 sampai 5 jutaan lah gitu. Oh ya alhamdulillah sih. Salah satu penyedia di marketplace segitu. Terus dari saya sebetulnya dari sisi finansial nggak terlalu fokus ke situ, cuman saya itu lebih menyediakan ruang untuk teman-teman pemuda itu lebih ke arah bagaimana mereka itu melakukan aktivitas yang positif saja. Ya ketika kumpul di situ ngobrolnya kan nggak sampai kemana-mana, lebih ke arah bagaimana lebih ke arahnya Kemiren juga Banyuwangi seperti itu. Oh, tapi gini Kang, dari dari beberapa teman-teman kan banyak tuh yang saya tahu tuh. Itu pembagiannya ya apa Kang? Pasti pembagian gini, kan nggak tahu itu naluri setiap teman-teman yang ada di Kemiren itu. Oke aku sing barista, oke aku sing marketing apa, atau memang ada pembentukan atau gimana? Kan kayak siapa itu namanya yang yang gemuk itu? Si siapa?
Oh, David. Ya, Untuk si David. kafenya. Kafenya memang kan David. Jadi gini Mas, untuk saya sendiri, saya seperti yang saya katakan di awal itu untuk saya kan fokus di produksi. Oke, untuk produksi. masalah warung ataupun kafe yang ada di situ itu saya pasarkan sebelumnya ke teman-teman itu, Oh. ke teman-teman Blok Dauri. Jadi ya udah kelolanan. Anu wis ya wis iki wis. Saya sudah lepas. Lepas gitu Mungkin ya? di awal saya cuma menyediakan fasilitas seperti halnya apa, ya printer dan lain sebagainya seperti itu. Selebihnya itu ya sudah keuntungan diambil sama teman-teman. Oh, jadi gitu teman-teman. Jadi memang betul-betul ya apa ya? Lebih dimanfaatkan ke setiap personal di teman-teman Pok Darwisnya ya. Iya. Dia memang betul-betul bermanfaat di sisi-sisinya. Dan juga gini, itu ngopi di situ gratisan nggak? Kalau Lebih apa? Lebih? kalau Senin sampai Sabtu memang kita gratis. Gratis ya? Karena kan beberapa kali juga seringkali kan dari pemerintah desa sendiri itu kan seringkali kan ada tamu-tamunya. Ya. Terkadang kalau sampai melebihi 10 orang ke kantor desa karena kantor desanya nggak terlalu luas juga. Dibawa ke Kadang sana. sama kepala desa dibawa Terus ke sana juga untuk kan ngobrol. deket kan juga kan, satu jalur. Ya, juga dampak positifnya biar mereka beli kopi saya gitu kan. Tapi memang lebih memang goalsnya itu kan ya memang di kopi ininya kan, kemasannya tuh kan. Betul. Memang goalsnya kan di situ sih. Saya lebih fokus, memang pasar saya dari dulu Mas memang arahnya Memang di lebih situ. ke kopi bubuknya kan, kopi bubuknya. Konsumtif ya. Langsung konsumen. Konsumen, ya. Konsumen yang memang mohon maaf lebih banyak yang masih menggunakan kopi itu Produk instannya. Tapi gini kan, kan banyak tuh sekarang teman-teman itu yang pengenin dangdang apa, dangdang instan gitu lah maksudnya. Ya, maksudnya UMKM instan lah gitu kan. UMKM instan apa. Mungkin ada pesan sebelum ini kita tutup nih. Tapi kan nanti lanjut duluan nih Kang di Oh, gitu ya? Di sana. Kalau apa? pesan saya Apa? sama teman-teman apa? Tempatnya namanya apa? Pesan tok kan? Enggak, warkop Siren Goyangnya. Iya, warkop jalan goyangnya. Iya. Warkop jalan goyangnya. Jadi oke kan, pesan dan kesan dari teman-teman. Untuk teman-teman UMKM yang pastinya yang pertama, apa yang sudah saya lakukan ini kan saya itu lebih ke arah bagaimana produksi itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Oke. Artinya sebisa mungkin kopi yang saya hasilkan itu bisa diterima ke kalangan, mohon maaf, lebih ke menengah ke bawah, karena pasar di situ memang lebih banyak menurut saya. Oke. Bagaimana terus yang kedua, bagaimana cara saya untuk mengkampanyekan kopi itu? Artinya mengkampanyekan kopi sebisa sehat. mungkin, Atau gimana? ya kopi yang sehat itu sebisa mungkin juga saya mengambil ranah-ranah ke seperti halnya instansi atau pejabat-pejabat yang punya power, punya kekuasaan. Dari situ kan menurut hemat saya itu salah satu cara saya untuk marketing saya. Dari mulut ke mulut lah itu cara menurut saya promo yang paling efektif. Efektif ya. Soalnya kan lebih melalui efektif. rekomendasi kan akhirnya Rekomendasi seperti itu. Itunya kan. Oke. Artinya semua usaha itu butuh proses. Butuh proses. Nggak bisa kita Setahun langsung nggak bisa, instan. kayak saya. Saya pun sudah berjalan 8 tahun lebih kan. Ya. Ini masih proses belajar dan terus belajar. Dan terus belajar dan terus harus berkembang kan. Dan sebisa mungkin ketika kita menjalankan usaha bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi khususnya orang yang ada di sekitar kita aja. Jadi gitu pesan dan kesannya dari Kang Mas Tuki. Jadi gitu teman-teman. Oke Kang, thank you atas kedatangannya di podcast ini. Siap. Dan kita lanjut di part 2 di Warkop Siren Warkop Jalan Goyang. Siap. Ngopi enak, ngopi inspirasi. Top.